Pernah nggak sih kamu tidur jam 12 malam, tapi jam 2 pagi masih melek cuma karena mikirin sesuatu? Bukan mikirin hal penting, tapi mikirin kenapa ya 5 tahun lalu gue bilang A ke si B. Harusnya gue bilang C, padahal si B aja mungkin udah lupa sama muka lo. Itu namanya overthinking. Dan kalau dibiarin, aktivitas gila ini bisa ngerusak hari-hari lo tanpa lo sadari. Di video ini, gue mau ngajak lo ngobrol santai soal gimana caranya berhenti dari lingkaran setan overthinking. Gue yakin hampir semua orang yang nonton video ini pernah atau bahkan lagi berada di fase di mana otak rasanya nggak pernah istirahat. Kayak CPU laptop yang kebuka 50 tab Chrome sekaligus, nge-lag, panas, mau dimatiin takut hilang, dibiarin berat. Ciri-cirinya gampang banget dikenali. Lo lagi diem-diem enak, tiba-tiba otak muter. Kejadian 7 tahun lalu. Dulu gue gagal presentasi. Mungkin karena itu karir gue sekarang stuck. Padahal gak nyambung sama sekali. Atau lo habis ngobrol sama temen, abis itu lo analisis, tadi gue ketawa berlebihan gak sih? Dia bales pesan singkat banget. Mungkin dia lagi sebel sama gue. Lo ciptain skenario horor di kepala lo sendiri. Yang paling parah, overthinking bikin lo ngerasa sibuk, padahal lo cuma diem aja. Lo merasa produktif karena kan otak lo muter terus, tapi hasilnya nol besar. Capek fisik, capek mental, tapi nggak ada yang kelar. Relatable? Nggak. Pertanyaannya, kenapa sih otak kita seneng banget overthinking? Apa otak kita jahat? Nggak juga. Sebenarnya, overthinking itu adalah bentuk usaha otak kita buat melindungi diri. Jadi begini, secara evolusi, otak primitif kita tuh kerjanya cuma satu. Bikin kita bertahan hidup. Di zaman purba, kalau kita nggak mikir itu suara apa ya? Apa itu harimau ya? Kita bisa mati dimakan. Jadi otak kita terprogram buat selalu waspada, selalu mencari ancaman. Masalahnya, sekarang ancamannya bukan harimau. Ancaman sekarang itu abstrak. Penolakan sosial, kegagalan karir, ketidakpastian masa depan. Tapi otak kita nggak ngerti bedanya. Dia tetap nyalain mode harimau datang setiap kali ada stimulus yang dia anggap berbahaya. Alhasil, dia muter terus mencari solusi, mencari pola, mencari cara buat selamat. Padahal, kadang nggak ada yang perlu diselamatin. Ilmuwan nyebut ini sebagai default mode network di otak. Itu jaringan otak yang aktif justru pas kita nggak ngapa-ngapain. Makanya, pas lo diam sendirian, overthinking sering muncul. Otak lo bosen, terus dia cari kerjaan, mikirin masa lalu atau masa depan. Gue mau cerita. Jujur, dulu gue tuh overthinker kronis, parah. Suatu kali, gue pernah gak tidur 3 hari, cuma karena gue nunggu balasan email kerjaan. Bukan karena gue butuh jawabannya urgent, tapi karena otak gue muter. Kenapa lama banget sih? Apa gue salah ketik? Apa mereka gak suka sama gue? Jangan-jangan gue udah masuk daftar hitam. Padahal ternyata emailnya hanya masuk ke folder spam saja. Atau pas gue mulai bikin konten YouTube kayak gini, dulu setiap abis upload, gue refresh analytics setiap 5 menit. Kok views dikit? Kok gak ada komen? Apa judulnya jelek? Apa muka gue jelek? Gue ciptain 1001 alasan negatif di kepala. Sampai suatu titik, gue sadar overthinking ini gak ngebantu gue sama sekali. Gue mikirin masa depan yang belum terjadi, nyeselin masa lalu yang udah lewat. Tapi lupa sama satu-satunya waktu yang beneran gue punya, yaitu sekarang. Dan ironisnya, dengan overthinking, gue malah ngorbanin sekarang gue buat sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Oke,
Cukup teorinya, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara berhentinya? Gue kasih 3 langkah praktis yang gue terapin sampai sekarang. Sederhana, tapi efeknya gede banget. Langkah 1. Tangkap dan beri nama. Setiap kali lo sadar lagi overthinking, stop dulu. Jangan lanjutin. Terus, kasih nama apa yang lagi lo rasain. Bisa dengan bilang dalam hati, oh, ini lagi future tripping, atau oh, ini lagi mind reading. Mikir orang lain mikir apa. Dengan kasih label, lo menarik diri lo dari pusaran pikiran itu. Lo jadi pengamat, bukan korban. Langkah 2, tanya ke diri. Ini fakta atau skenario? Overthinking itu ahli bikin skenario horor. Jadi, tanya ke diri lo. Apa buktinya kalau ini beneran bakal terjadi? Atau, apa buktinya kalau dia sebel sama gue? Kalau nggak ada bukti nyata, itu cuma skenario. Dan lo nggak perlu nanggapin skenario kayak itu nyata. Langkah 3, alihkan ke fisik, grounding. Ini yang paling ampuh. Pas otak lo panas, turunin ke badan. Rasain kaki lo di lantai. Tarik napas dalam. Hitung 5 benda yang bisa lo lihat di sekitar lo. Atau lebih baik lagi, gerakin badan. Jalan kaki 5 menit, cuci muka, atau sekadar goyang-goyang badan. Karena overthinking itu terjadi di kepala, dan satu-satunya cara buat keluar dari kepala adalah masuk ke tubuh. Bonus langkah, jadwalin waktu khawatir. Kedengeran aneh, tapi ini works. Kasih waktu 10 menit sehari khusus buat overthinking. Di luar jam itu, kalau pikiran negatif datang, bilang, nanti aja gue pikirin jam 7 malam. Seringnya pas jam 7 datang, lo udah lupa. Atau masalahnya udah kelihatan gak sepenting tadi. Gue mau ngasih satu perspektif yang mungkin belum lo pikirin. Overthinking itu di level tertentu adalah bentuk usaha kita buat mengontrol yang gak bisa dikontrol. Kita pengen masa depan pasti, kita pengen semua orang suka sama kita pengen gak ada yang salah. Padahal hidup itu justru indah karena ketidakpastiannya. Coba bayangin, berapa banyak momen indah yang lo lewatin cuma karena otak lo sibuk mikirin masa lalu atau masa depan. Berapa banyak ketawa bareng temen yang gak lo nikmatin karena lo sibuk mikir dia beneran suka sama gue? Enggak ya. Berhenti overthinking bukan berarti lo berhenti peduli. Berhenti overthinking adalah keputusan sadar buat percaya. Percaya bahwa lo bakal baik-baik aja apapun yang terjadi, dan percaya bahwa lo cukup kuat buat ngadepin apapun yang datang. Dan itu, menurut gue, adalah bentuk keberanian yang paling elegan. Gue gak akan minta lo subscribe dengan cara yang maksa. Tapi kalau lo ngerasa obrolan kita hari ini berguna kayak secangkir teh hangat di tengah hujan, mungkin lo bakal suka sama konten-konten gue selanjutnya. Jadi, kalau mau pencet aja tombol subscribe di bawah sana, gratis, gak akan bisa dimarahin istri. Dan lo bakal bantu gue buat terus bikin konten-konten kayak gini. Makasih udah meluangkan waktu buat diri lo sendiri hari ini. Jaga diri, jaga hati. Sampai ketemu lagi.